bahwa tahun 1973-75an dulu itu asemnya dibakar oleh kelompok ulama, kelompok masyarakat beragama yang tidak menyukai adanya ritual di asam rungkad ini, sehingga asam yang sudah tumbang, sudah rungkad ini dibakar oleh tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di sekitar sini. Halo semuanya, selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan video saya. Dan di kesempatan kali ini saya sedang berada di daerah Kabupaten Indramayu ya. Tepatnya saya berada di sekitaran Empang nih, Empang atau tempat ini ya, petani garam nih. Karena seperti ini, banyak sekali kolam-kolam atau empang-empang teman-teman. Di sini juga banyak nih. Oke, dan yang akan saya tuju adalah suatu tempat teman-teman. Di sana tuh di depan kita semua ada sebuah tempat yang konon katanya bahwa tempat tersebut adalah tempat mencari pesugihan, tempat dimana orang mencari kekayaan dengan jalan instan. Dan dulu sangat ramai sekali, banyak sekali warga-warga terutama dari luar Kabupaten Indramayu yang datang ke sini untuk ritual di sini dan pengen mendapatkan kekayaan secara instan di tempat ini. Nah, tempatnya sangat rimbun sekali, banyak sekali pepohonan di tempat pesugihan tersebut. Dan teman-teman, menurut informasi, tempat tersebut sekarang sudah tidak lagi digunakan untuk tempat pesugihan ya. Namun kita akan coba eksplorasi ya, kita akan coba review seperti apa sih lokasi pesugihan yang dulu sangat ramai sekali. Banyak sekali orang-orang yang ritual di tempat ini hanya untuk mencari kekayaan dengan cara instan ini. Nah, dan kebetulan jalan ini adalah jalan menuju ke salah satu wali Allah, yaitu Habib Keling. Jalannya masih lurus ke sana. Nah, di depan sudah terlihat ada sebuah bangunan musola teman-teman, dan musola tersebut adalah musola di mana lokasi pesugihannya itu di sekitar sananya. Wow. Dan sekelilingnya seperti ini ya teman-teman. Tadi saya dari sana lumayan cukup jauh ini menuju ke tempat pesugihan yang ada di sini. Nah, dan mudah-mudahan kita ketemu sama warga ataupun narasumber di sini untuk mencari tahu tentang kisah dan riwayat dari tempat pesugihan ini ya. Oke, di sini ada musola nih teman-teman. Musola Blok Bobos, Desa Krangkeng, Kabupaten Indramayu. Oke. Dan situ sangat unik sekali teman-teman. Ada banyak sekali tuh tempat-tempat gubuk-gubuk mencari ikan ya. Wow, nah seperti inilah tempat pesugihan yang dulu sangat ramai sekali. Banyak orang datang ke sini untuk ritual ya teman-teman. Dan informasinya tempat ini dinamakan adalah tempat pesugihan asam rungkad ya. Nah, di depan juga sudah ada pohon asamnya nih. Ini sudah ada pohon asamnya. Dan ini musolanya ya.
asamnya sih masih kecil ya, dan ke dalamnya banyak sekali pepohonan. Ini ada sebuah rumah atau warung ya teman-teman, cuman tutup deh. Oke. Dan di sana ada sebuah sumur, dan kita akan keliling dulu. Ini ada WC umum tuh. Oh, ada WC umumnya juga ya. Sepertinya di sini masih banyak yang datang ya. Ada WC umum. Nah, di samping WC umum ini ada pohon asem juga. Wah, sepertinya ini dulunya banyak sekali pohon-pohon asemnya di sini. Ini lumayan cukup besar juga pohon asemnya, teman-teman. Dan kenapa disebut pesugihan asam rungkat? Mungkin banyak pohon asemnya di sini ya. Ini salah satunya, teman-teman. Dan yang lainnya sih ini pohon apa ya? Kayak pohon kecebrang gitu ya, atau pohon apa nih, Ton? Dan ini udah menjadi kering nih, udah mati ya pohonnya. Oke, ke sana sangat lebat sekali tuh, sangat gelap sekali. Wow. Dan saya kurang paham di mana letak asam rungkatnya ya. Biasanya kan kalau asam rungkat itu asamnya mau roboh ya teman-teman, jadi agak sedikit miring atau miring mau roboh gitu ya. Nah, ke sana itu ada pohon yang miring gitu, hampir ini ya, menempel ke tanah tuh. Tapi itu mah bukan asam ya. Ini juga bukan asam ya, yang sudah ditebang ini. Sekelilingnya seperti ini ya teman-teman. Oke, kita coba ke sana lihat sekelilingnya dulu, sambil kita cari tahu, sambil kita nyari narasumber yang bisa. Apa tuh? Ada hewan apa tuh? Tapi ikan, tapi ada kakinya ya. Banyak sekali nyamuk teman-teman. Ini ada sebuah gubuk. Ada enggak ya pemiliknya? Biar kita ngobrol teman-teman. Wah, ini kolam garam atau kolam ini ya, ikan ini. Sepi banget teman-teman, nggak ada pemiliknya tuh. Oke, ini nggak ada pemiliknya ya. Kita cari ke sebelah sana terkait tempat pesugihan asam rungkat ini. Jadi di mana sih tempat untuk ritualnya itu? Kalau berdasarkan namanya asam rungkat, itu pasti ritualnya dekat pohon asam ya. Apa pohon asam yang sana, teman-teman? Karena pohon asam cuma ini ya. Yang lainnya itu pohon mahoni sama pohon kecebrang ini. Nah, kalau yang asam ini cuma yang ini. Caranya langsung WC umum dan ada rumah sekaligus warung. Apa tempat ritualnya di sana ya? Apa di sini nih? Sumur. Kita cek dulu sumurnya seperti apa. Airnya sangat dekat sekali teman-teman, airnya tuh bening airnya. Dan ini mungkin tempat wudhunya untuk beribadah di musola ini ya. Oke, sebelum kita cari tahu tempat ritualnya di mana, kita akan cari narasumber dulu ya terkait pesugihan, tempat pesugihan asam rungkat ini. Nah, di sana ada bapak-bapak tuh. Nanti kita akan coba ngobrol, siapa tahu bisa menjelaskan terkait tempat pesugihan asam rungkat ini. Ini ada sebuah jembatan dari kayu, bisa menyeberang ke sana. Sama sana juga tempat ikan-ikan atau tempat kolam-kolam ya. Nah, dari sini itulah tempat pesugihan asam rungkatnya. Tapi sekarang sepertinya sudah nggak digunakan lagi untuk pesugihan karena udah ada musola mungkin. Dan konon katanya menurut cerita dulunya itu sebelum ada musola itu
banyak sekali yang ritual di sini setelah dibangun, dan asamnya juga sudah tidak ada. Jadi ritualnya pun untuk pesugihan sudah hilang mungkin ya, karena tadi juga saya tidak melihat ada semacam sesajen untuk ritual-ritual tertentu ya. Oke, kita akan cari narasumber teman-teman. Nah, kebetulan di sini ada sebuah musola. Musola ini sangat baik sekali teman-teman, dimana biar orang-orang tersadar, biar orang-orang yang datang ke sini niatnya berubah ya, yang tadinya mau ritual, mau tirakat untuk ya ini ya, meminta sesuatu selain pada Tuhan Yang Maha Esa, itu ingat sama musola ini, sehingga mereka beribadah dan tidak melakukan ritual di sini. Itu mungkin kenapa dibangun musola di tempat ini ya. Jadi tempat ini dulunya ada sebuah asem yang dikeramatkan dan sering didatangi untuk orang-orang ritual di sini. Akhirnya asemnya dibakar dan dibangunlah sebuah musola biar orang-orang tidak melakukan ritual pesugihan di sini. Oke teman-teman, itulah kenapa dibangun musola di sini. Oke teman-teman, tadi saya habis nyari warga yang ada di sekitar sini nih, yang lagi ini nyari ikan dengan ancok, dan saya dapat gambaran terkait tempat pesugihan asam rungkad ini. Ternyata dulu ada sebuah pohon asam yang sangat besar sekali. Asam sudah ratusan tahun umurnya, dan posisinya itu tidak jauh dari sumur itu ya. Dan konon katanya teman-teman, di pesugihan asam rungkad ini yang datang itu bukan saja dari Pulau Jawa ya, ternyata dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Sulawesi juga ada yang datang ke tempat pesugihan asam rungkad ini. Nah, kalau datang ke sini ritual terus tirakat, tempatnya di mana ya kira-kira ya? Karena ini nggak ada tempat tirakatnya gitu. Kalau ini musola, kalau ini warung teman-teman. Yang saya pikirkan di mana gitu. Nah teman-teman, menurut informasi yang saya dapatkan bahwa asam keramatnya, asam yang dikeramatkan yang sekarang terkenal banget dengan pesugihan asam rungkadnya itu tidak jauh dari sumur nih, juga dari musola nih. Ya saya kira-kira aja teman-teman, sekitar sini nih, sekitar area sini itu pohon asemnya yang gede banget, sudah ratusan tahun itu tumbang ke sana, ke sebelah sana, dan akarnya sampai keangkat semua. Dan akhirnya si asam tersebut didatangi oleh orang-orang untuk ritual mencari kekayaan, mencari pesugihan dengan jalan instan. Wow, sangat luar biasa sekali ya. Dan akhirnya tempat ini terkenal dengan pesugihan asam rungkad ya. Oke, di sini ada sebuah kucing. Saya kira dari awal itu asamnya ini ya, dan ternyata asamnya di sana. Jadi asamnya asam keramat, asam yang sudah ratusan tahun dipercaya dihuni oleh sosok wanita pemberi kekayaan, konon katanya begitu ya. Itu informasi yang saya dapat teman-teman.
Oke, karena di sini tidak ada narasumber yang bisa saya temuin, juga warga-warga yang ada di sini juga merasa kurang paham nih. Lebih baik katanya ke Kuncen. Kuncennya ada di Desa Krangkeng katanya teman-teman. Kalau mau lebih jelas terkait lokasi pesugihan asam rungkat ini. Oke, ternyata seperti itu ya teman-teman. Pesugihan asam rungkat ini yang ternyata sekarang juga masih ada yang datang untuk melakukan ritual pesugihan di tempat ini, mencari kekayaan di sini, untuk mencari kekayaan dengan jalan pintas di tempat ini yang dinamakan pesugihan asam rungkat. Oke, mungkin untuk eksplorasi sekaligus penelusuran di pesugihan asam rungkat ini saya cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih banget sudah nonton. Kita jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.